Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Farezi dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pengujian Penetrasi Sistem Informasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa kejahatan pertama di tahun 1940 sampai 1980 awal komputer? Kedua, apa kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial di tahun 1980 sampai tahun 2000 sehingga terciptalah keamanan cyber security. Ketiga, bagaimana cara kerja mesin Enigma? Keempat, jelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Kelima, jelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Estonia dan cara pencegahannya, serta apa yang diserang. Apa kejahatan pertama di tahun 1940 sampai 1980 awal komputer? Pertama, spionase Perang Dunia Kedua di tahun 1940-an. Selama Perang Dunia Kedua, Inggris menggunakan Colossus untuk memecahkan kode Lorentz Cipher Jerman. Sementara Jerman memakai Enigma untuk komunikasi rahasia. Meski bukan kejahatan modern, spionase dengan teknologi komputer ini bisa dianggap sebagai awal cybercrime. Ketiga, pembobolan sistem reservasi American Airlines di tahun 1960-an. Sistem reservasi penerbangan mulai menggunakan komputer. Seorang karyawan American Airlines mencoba memanipulasi sistem Sabre, Semi-Automatic Business Research Environment, untuk memprioritaskan penerbangan tertentu. Ini adalah salah satu contoh awal memanipulasi sistem berbasis komputer. Ketiga, peretasan database IRS (Internal Revenue Service). 1970-an, beberapa individu mencoba mengakses sistem komputer IRS untuk mengubah data pajak atau mendapatkan informasi pribadi secara ilegal. Ini adalah salah satu kejahatan pertama yang melibatkan pencurian data pemerintah. Apa sih kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial 1980 sampai tahun 2000 sehingga terciptalah keamanan cyber security? Yang pertama, Morris Worm di tahun 1988. Serangan Worm pertama di internet serangan malware pertama yang menunjukkan kerentanan jaringan mendorong pembuatan CRT atau Computer Emergency Response Team. Kedua, Kelvin Mitnick di tahun 1980-an sampai 1990-an. Hacker legendaris membobol sistem Nokia, Motorola, dan FBI. Ketiga, serangan Melissa virus di tahun 1999. Penyebaran malware dan via email. David L. Smith menciptakan virus Melissa yang menyebar melalui email dan menyebabkan kerusakan besar pada sistem perusahaan. Serangan Mafia Boy ketiga di tahun 2000. Serangan DDoS ke raksasa internet. Serangan remaja Kanada, Mafia Boy meluncurkan serangan DDoS terhadap Amazon, eBay, CNN, dan Yahoo, menyebabkan hingga jutaan dolar. Killer Bugs di tahun 2000. Virus email yang menipu jutaan orang juga dikenal sebagai I love you. Virus ini menyebar melalui lampiran email dengan pesan I love you, menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia. Kasus ini mempercepat perkembangan email yang filtering, antivirus, dan firewall. Bagaimana sih cara kerja mesin Enigma? Mesin Enigma adalah perangkat enkripsi elektromagnetis yang digunakan oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengamankan komunikasi militer. Mesin ini bekerja dengan menggantikan huruf dalam pesan menggunakan serangkaian rotor yang berputar menghasilkan kode yang sangat sulit dipecahkan. Ada terdapat empat entitas. Pertama, keyboard. Di operator mengetik pesan asli atau plain text, misalnya hello. Yang kedua, rotor. Rotor berputar untuk enkripsi. Mesin memiliki 3-5 rotor yang masing-masing memiliki 26 posisi atau satu untuk setiap huruf alfabet. Setiap kali tombol ditekan, rotor berputar mengubah jalur listrik menggantikan huruf dengan yang secara kompleks. Contoh H. H bisa merubah menjadi X pada satu penekanan, tetapi berbeda-beda pada penekanan berikutnya karena pergerakan rotor. Yang ketiga, reflektor atau blackboard. Sebelum sinyal keluar, reflektor mengecek jalur lebih lanjut, menambah tingkat enkripsi. Operator juga dapat menyambung huruf menggunakan blackboard, menukar huruf-huruf tertentu, misalnya A menjadi G,
lampu output atau child or text. Mesin menampilkan huruf terenkripsi melalui panel lampu. Misalnya, jika operator mengetik hello menghasilkan mungkin X, C, Z, M, W. Keempat, jelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Kripto dan keamanan cyber sangat terkait karena kriptografi melindungi kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data, mencegah ancaman seperti penyadapan, pencurian, dan serangan lainnya di dunia digital. Yang pertama, enkripsi dan kerahasiaan data. Kriptografi mengenkripsi data sehingga hanya pihak yang sah yang dapat mengakses dan membacanya, melindungi informasi sensitif dan pihak yang tidak berwenang. Ketiga, integritas dan autentikasi. Dengan menggunakan hashing dan tanda tangan digital, kriptografi memastikan bahwa data yang diterima atau tidak telah diubah atau manipulasi selama pengiriman, yang penting untuk menjaga integritas informasi. Ketiga, perlindungan komunikasi dan serangan cyber. Kriptografi juga melindungi komunikasi dengan enkripsi dan two-end untuk mencegah serangan seperti man in the middle sehingga data tetap aman selama transmisi. Dan yang terakhir, jelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Estonia dan cara pencegahannya, serta apa yang diserang. Pada tahun 2007, Estonia mengalami salah satu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service terbesar yang pernah terjadi, yang menargetkan beberapa virus situs web pemerintah, bank, dan media, menyebabkan gangguan besar terhadap infrastruktur digital negara tersebut. Seserangan DDoS bekerja dengan mengirimkan lalu lintas internet yang sangat besar ke server atau situs web, membuat server terlalu sibuk untuk menangani permintaan yang sah, dan mengakibatkan situs tidak dapat diakses. Botnet jaringan komputer yang terinfeksi malware akan dikendalikan penyerangan digunakan untuk mengirimkan lalu lintas berbahaya ke situs target secara bersamaan. Di Estonia, serangan ini melumpuhkan situs web pemerintahan termasuk portal e-government yang sangat bergantung pada akses digital, serta menyebabkan gangguan pada layanan perbankan online dan media, menghambat akses finansial dan aliran informasi yang penting. Terima kasih atas waktunya. Saya Irgi Ahmad Farezi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.